مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ucapan puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita demi untuk menyelamatkan diri kita seperti yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahwasanya kita memohon kepada Allah untuk minta keselamatan hidup di dunia untuk menuju kampung yang kekal abadi nanti di akhirat dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya penghuni surga itu terdiri dari 3 kelompok. Pertama, kata Rasul, penguasa yang adil lagi disenangi. Yang kedua, orang yang mengasihi lagi lembut terhadap kepada sanak keluarga dan terhadap sesama muslim. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Kesempatan ini ingin kita akan menyampaikan bahwasanya ada 3 manusia penghuni surga seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Yang pertama, pemimpin yang adil disenangi oleh masyarakatnya. Pemimpin itu sangat penting di dalam kehidupan. Kalau tidak ada pemimpin di tengah masyarakat, apa jadinya masyarakat nanti? Kepada siapa masyarakat itu akan bertanya? Perlu diingat bahwasanya sebagai seorang pemimpin, itu tanggung jawabnya sangat luar biasa besarnya. Salah satu hadis Rasulullah yang lain disampaikan, orang yang akan mendapat perlindungan nanti di akhirat, tidak ada lagi perlindungannya, adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin harus bijak di dalam mengambil suatu keputusan. Pemimpin yang disenangi oleh masyarakat, pemimpin yang disenangi oleh anggota keluarganya. Sebagai seorang pemimpin harus memperlihatkan bagaimana dia mengambil suatu keputusan. Keputusan itu disenangi oleh masyarakat dalam arti kata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita lihat di dalam sejarah, kenapa Rasulullah dahulunya berhasil di dalam membina umat. Beliau sebagai seorang Rasul
beliau sebagai seorang presiden, bahwasanya beliau itu mempunyai apa yang dinamakan dengan sifat yang wajib pada ada rasul, nabi dan rasul. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin itu dia harus mempunyai sifat sidik. Sidik artinya orang yang selalu benar, sesuai perkataan dengan perbuatan. Jangan sebagai seorang pemimpin lain yang diucapkan, lain yang dibuat. Tanggung jawabnya sangat luar biasa. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Tidak sesuai perkataan dengan perbuatan, ini namanya munafik. Nah, kalau ingin dihargai, ingin dihormati oleh bawahan, jadilah pemimpin yang jujur di dalam kehidupan. Sesuai perkataan dengan perbuatan. Jangan istilah kata orang Minang, talunjuk lurui kalingkiang bagai. Tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya. Orang lain disuruh untuk berbuat seperti ini, tetapi pemimpin itu sendiri tidak berbuat, tidak mencontohkan. Yang kedua, amanah. Dapat dipercayai. Sebagai seorang pemimpin, dia harus dapat dipercayai. Apanya? Segala tindak tanduknya bisa dipercayai oleh bawahannya. Maka dia akan menjalankan kepemimpinannya itu sesuai dengan amanah yang disampaikan. Termasuk di dalam kehidupan. Apalagi kepada tingkatan yang lebih tinggi. Sumpah. Betapa banyak orang yang memakan sumpah. Kenapa? Tidak amanah di dalam menjalankan kepemimpinannya. Banyak sumpah serapah masyarakat. Mulai kita pemimpin di rumah tangga. Ini contoh. Sampai kepada pemimpin yang lebih tinggi, yang lebih luas skopnya. Sebagai seorang pemimpin harus dia itu bersikap amanah. Bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan yang benar. Kalau itu benar, qulil haq walau kana muran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Walaupun bawahan akan mencaci kita. Tetapi yang kita sampaikan itu adalah benar. Contoh di dalam kehidupan. Inilah gunanya sejarah bagi kita. Sejarah para nabi dan rasul, sejarah para pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana mereka untuk menegakkan kebenaran. Beliau dicaci, beliau dimaki, beliau diusir, bahkan dibunuh. Diusir dari negerinya. Kalau itu yang benar, sampaikan. Tapi ingat, sebagai seorang pemimpin, kalau ada anak buahnya, bawahan yang menyampaikan kebenaran, terima itu semua. Jangan kita sok benar semuanya. Kita harus mengintrospeksi diri. Siapapun kita, mulai dari rumah tangga misalnya. Kalau ada anak menegur kita, ada perbuatan kita tidak sesuai dengan aturan-aturan agama misalnya, tidak mencontohkan yang baik, ditegur oleh anak kita, wajib kita terima sebagai orang tua. Termasuk kepada para pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, baik instansi formal ataupun non-formal, ataupun formal. Kalau ada segala sesuatu yang disampaikan, wajib kita terima, introspeksi diri kita. Kemudian, yang keempat sebagai seorang pemimpin itu, kenapa Rasulullah SAW berhasil di dalam membina umat? Beliau mempunyai sifat fatona. Fatona artinya orang yang cerdas, bijaksana di dalam mengambil suatu keputusan. Cerdas. Sebagai seorang pemimpin itu harus cerdas. Sehingga mereka akan dihargai oleh di bawahnya. Oleh karena itu pemimpin yang penghuni surga itu yang pertama kata Rasulullah adalah pemimpin yang bijaksana. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjadi pimpinan
pemimpin yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Berusaha kita semaksimal mungkin. Karena tanpa pimpinan, apapun organisasinya, tidak bisa terbentuk, tidak bisa berjalan. Nah, sebagai seorang pimpinan harus mengambil suatu kebijakan yang harus bijaksana, bukan menginjak-injak di sana, ataupun menghina, ataupun mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Ingat, hidup ini sementara. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Sumpah serapah orang banyak yang akan timbul bagi kita nanti. Akibatnya kepada kita. Jangankan di dunia, di akhirat nanti. Jangankan di akhirat maksudnya. Di dunia saja sudah Allah berikan teguran kepada orang-orang yang tidak jalan. Orang-orang yang berjalan tidak sesuai dengan aturan. Apakah kita tidak sadar itu? Oleh karena itu mari sama-sama kita untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Begitu juga pemimpin yang curang misalnya. Tidak akan ditegur nanti oleh Allah dan di akhirat. Pemimpin yang berbohong, pemimpin yang berdusta, pemimpin yang berkhianat. Waduh, di dunia memang bisalah kita berkhianat. Berjalan tidak sesuai dengan aturan. Silakan. Nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Sangat luar biasa. Barang siapa yang tidak memimpin, tidak sesuai dengan aturannya, maka nanti di akhirat tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penghuni surga itu kata Rasulullah adalah orang yang mengasihi kepada sesama manusia. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang mempunyai rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Jangankan kepada sesama manusia, dengan hewan saja kita harus mengasihi. Bagaimana dahulu ceritanya seseorang yang berbuat zina, kemudian dia menyelamatkan seekor anjing. Seekor anjing saja diselamatkan. Rasa kasih sayang itu ada pada dirinya. Kemudian dia kasih binatang itu, hewan itu dengan minuman, dengan minum. Ini contoh di dalam sejarah. Apalagi kita sesama manusia harus punya rasa kasih sayang, saling memperhatikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman itu bersaudara. Damaikan di antara saudara kita. Damaikan. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Artinya apa? Kita ini sebagai orang-orang yang beriman harus punya rasa kasih sayang. Punya belas kasihan kepada orang lain. Ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita butuh, tergerak hati kita untuk membantu. Ada saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita mempunyai rezeki yang lebih. Apakah kita tidak tergerak hati kita untuk membantu saudara kita ini? Apalagi dalam kondisi situasi saat sekarang ini. Masih dilanda dengan situasi pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang kadang-kadang putus dari pekerjaannya. Bapaknya nggak ada lagi, atau saudaranya sudah meninggal, nggak ada lagi yang akan memberi dia makan, belanja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana kita itu membangkitkan rasa bersaudara, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, rasa empati, sehingga ada keterikatan batin kita ini untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, penghuni surga itu adalah orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya
sedangkan ia mempunyai keluarga. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini, tidak semua kita yang mempunyai kemampuan secara ekonomi yang mapan. Ada orang yang di bawah kita, orang miskin. Dan orang miskin ini banyak juga macamnya. Ada orang miskin yang suka meminta-minta. Kemudian sudahlah dikasih, dia tidak tahu diri pula untuk berterima kasih. Ada lagi orang miskin, dia miskin kekurangan harta yang mau dimakan susah, tetapi dia tidak mau untuk meminta-minta, tidak mau dia menyusahkan orang lain. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Orang miskin, orang yang punya kekurangan dari segi harta, kemudian yang akan dimakan susah, dia tidak mau memperlihatkan susahnya kepada orang lain. Sedangkan dia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan daripada anggota keluarganya, terutama saat sekarang untuk makan. Dia selalu berusaha, tapi dia tidak mau meminta-minta. Inilah orang miskin yang calon pada penghuni surga itu. Bagi kita yang sudah mempunyai kelebihan, bantulah mereka. Ingat di dalam kehidupan ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang miskin itu akan lebih dahulu 500 tahun masuk surga ketimbang orang-orang yang kaya. 500 tahun, bayangkan. Orang miskin terlebih dahulu masuk surga. Kenapa? Karena orang kaya itu hartanya itu akan ditanyakan semua. Dari mana harta itu dapat? Untuk apa harta itu dipergunakan? Semuanya akan bertanggungjawabkan. Bukan dalam arti kata Islam itu iri, atau tidak suka kepada orang-orang yang kaya. Bahkan kalau kita kaya, punya kekayaan, mustahil bisa kita naik haji kalau tidak punya uang. Bahkan orang-orang yang banyak harta itu yang terlebih dahulu berkorban, naik haji, membuat sebuah masjid, membantu orang fakir miskin, orang yang punya. Oleh karena itu, ingat bahwasanya orang yang kurang dari kita itu adalah ladang amal bagi kita yang mempunyai yang lebih. Tapi ingat, apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan, apa yang kita bantukan kepada orang-orang, jangan pernah lagi disebut-sebut. Ini kuncinya, keikhlasan kita untuk berbuat amal. Bagi kita, bagi orang-orang yang serba kekurangan, jangan biasakan meminta-minta. Orang tahu bahwasanya kita itu kurang. Jangan biasakan meminta-minta, jangan diperlihatkan susahnya kita kepada orang lain. Orang-orang yang dekat dengan agama, kalau dia itu memang merasa punya belas kasihan kepada orang lain, dia akan membantu, dia akan memberikan hartanya sebahagian kepada kita. Jangan pernah meminta. Malu rasanya kita sebagai umat yang beragama melihat orang yang meminta-minta di tengah jalan. Agamanya apa? Agamanya Islam kebanyakan. Ada juga orang yang meminta-minta di jalan itu. Kadang-kadang rumahnya di kampung luar biasa bagusnya. Kenapa? Dari hasil apa yang dia minta-minta itu. Oleh karena itu yang pertama kali nanti, yang penghuni surga itu kata Rasulullah, orang miskin yang tidak meminta-minta, sedangkan dia mempunyai keluarga. Artinya dia tetap berusaha. Dengan demikian, ada beberapa kesimpulan. Pertama, orang yang atau calon penghuni surga itu adalah pemimpin yang bijaksana. Jadilah sebagai seorang pemimpin yang memang betul-betul menjalankan yang diamanahkan kepadanya. Termasuk kepada kita mulai dari rumah tangga, dari hal yang terkecil sampai kepada yang terbesar. Yang kedua, mari kita bangkitkan rasa kasih sayang di antara sesama kita ini. Sehingga memang betul-betul terjalin persaudaraan
bagaimana kita memperhatikan orang lain di luar keluarga kita itu sehingga terjadi tolong menolong di dalam kehidupan. Ketiga, janganlah suka meminta-minta di dalam kehidupan. Kalau nasihat diminta kepada orang lain bagus lah. Ini kadang-kadang kita meminta-minta ini yang kita sebagai orang Islam rasanya bagaimana harga diri kita ini. Apalagi yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia sehat, masih bugar, masih tegar dia. Meminta-minta juga di dalam kehidupan. Alangkah ruginya kita sebagai manusia. Alangkah hinanya kita sebagai manusia. Kita sehat, bisa berusaha, tetapi tidak mau berusaha. Semut saja coba kita lihat di dalam kehidupan. Kakinya kecil, dia selalu berusaha untuk membawa makanan dan ini dilakukan secara gotong royong. Jangan kita ini kalah oleh semut. Oleh karena itu inilah kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya calon penghuni surga itu yang disyaratkan oleh Rasulullah termasuk kepada 3 kelompok itu. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan-golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.